Di sini ada soal, jika saklar S ditutup, besar daya listrik pada R4 sama dengan 4 ohm adalah. Jika saklar S ditutup, maka akan tercipta rangkaian atau nanti akan terdapat dua loop, yaitu loop 1 dan loop 2. Untuk menghitung besar daya listrik, kita akan menggunakan atau mencari tahu loop 1 dan loop 2 terlebih dahulu. Untuk loop 1 yaitu rumusnya adalah sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Kenapa ini ada min 12? Karena kita menentukan arahnya yaitu searah jarum jam, sehingga bertemu pada di sini ada jika saklar S ditutup, besar daya listrik pada R sama dengan 4 ohm adalah. Di sini ada rangkaian listrik, dan jika saklar S-nya ada ditutup, maka akan tercipta rangkaian yaitu loop 1 dan loop 2. Untuk menghitung besar daya listrik, kita akan mengasumsikan bahwa loop 1 adalah searah jarum jam, sedangkan loop 2 berlawanan arah jam. Lalu untuk loop satunya, rumusnya adalah sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Min 12. Kenapa min 12? Karena pada arah ini terlebih dahulu bertemu dengan yang negatif atau baterai sisi yang negatif, sehingga nilainya adalah min 12 ditambah I1 yaitu 4 dan 1. Lalu ditambah I2 sama dengan 4 karena di sini ada arus kedua dan arus pertama. Lalu kita jumlahkan. I1 sama dengan 5 ditambah 4 I2 sama dengan 12. Lalu untuk loop yang kedua adalah di bagian sini arah loopnya adalah berlawanan arah arus jam, sehingga mengenai sisi negatif di baterai, sehingga di sini ada min 6 ditambah I2 kali 4 ditambah I1 kali 4 sama dengan 0, sehingga menjadi 4 I2 ditambah 4 I1 sama dengan 0. Kita eliminasi persamaan loop 1 dan loop 2 menjadi 5 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 12. 4 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 6. Kita kurangkan menjadi min, maka 4 dan 4-nya itu habis, tinggal 5 dikurangi 1 adalah I1 sama dengan 6. Kita substitusikan terhadap loop 1. Kita masukkan I1-nya yaitu 5 dikali 6 ditambah 4 I2 sama dengan 12. 5 dikali 6 adalah 30, ditambah 4 I2 sama dengan 12. I2 sama dengan min 18 per 4. Kenapa min 18? Karena 12 dikurangi 30 sehingga sama dengan min 4,5. Nah, karena di sini adalah hasilnya min, maka arah loop yang kita buat pertama arahnya adalah yang benar adalah searah jarum jam. Sehingga lalu kita akan menentukan sigma I-nya sama dengan 6 atau total I1 dan I2. 6 ditambah min 4,5 sama dengan 1,5 ampere. Kita tuliskan rumus daya listrik yaitu I kuadrat ditambah R. Kita masukkan I-nya adalah 1,5 pangkat 2 dikali 4. R-nya dari rangkaian yang sebelah sini, sehingga 1 I2 pangkat 2 dikali 4 hasilnya adalah 9 watt.
Sebuah ampermeter mempunyai daya ukur maksimum adalah 50 mA dan hambatannya 10 ohm. Jika alat tersebut digunakan untuk mengukur arus listrik sebesar 10 ampere, besar hambatan shunt yang diperlukan adalah. Nah, untuk mengukurnya di sini ada 10 hambatan per maksimum daya ukurnya adalah 50 mA. Sehingga di sini kita jadikan 10 dikali 1000, 10 di sini akan naik dan per 50. Lalu dibagi 10 dibagi 5 adalah 2, 2 dibagi 100 sama dengan 200. Lalu untuk hambatan shuntnya itu sama dengan hambatan per N dikurangi 1, sama dengan 10 dari hambatannya per N-nya adalah 200, 200 dikurangi 1 adalah 199, sehingga hambatan shuntnya adalah 0,05 ohm. Akumulator dengan GGL 2F dan hambatan dalam 0,125 ohm digunakan untuk menyalakan lampu kecil dengan hambatan 0,375 ohm. Besar tegangan listrik pada lampu tersebut adalah. Untuk mencari besar tegangan listrik, kita akan terlebih dahulu menggunakan rumus kuat arus sama dengan sigma GGL per sigma R, sama dengan 2, GL-nya adalah 2 per hambatannya 0,125 ditambah 0,375 menjadi 2 per 0,5 sama dengan 4 ampere. Lalu setelah menemukan I-nya, kuat arus listriknya, maka kita akan menggunakan rumus tegangan listrik, yaitu sama dengan I dikali R. I-nya adalah 4 dikali R-nya atau hambatannya adalah 0,376. Kenapa 0,376? Karena ini adalah besar hambatan untuk menyalakan lampu kecil, sehingga 4 dikali 0,375 sama dengan 1,50 volt. Lampu yang dibeli oleh Suho tertulis spesifikasi 100 watt, 120 volt. Besar hambatan lampu saat menyala normal adalah, di sini diketahui P-nya sama dengan 100 watt dan F-nya sama dengan 120 volt. Ditanya adalah hambatan lampu saat menyala normal. Kita akan menggunakan rumus daya, yaitu sama dengan F kuadrat per R. Karena kita mencari hambatannya, maka kita akan menggunakan rumus R sama dengan F kuadrat per P. Kita masukkan nilai F-nya adalah 120 kuadrat per 100. 120 dikali 120 sama dengan 14.400 per 100. Kita coret nolnya, sehingga menjadi nilai hambatannya adalah 144 ohm.